Halo sahabat YouTube, alhamdulillah akhirnya saya kebagian juga senter yang sedang viral akhir-akhir ini. Senter ini cukup laris di pasaran karena harganya murah, namun bentuknya keren dan juga fiturnya lumayan lengkap. Dan senter ini juga sudah sepaket komplit alias siap pakai. Sudah termasuk baterai juga, kabel cas dan lain-lain. Ini saya kemarin dapat baru dari hasil menang lelang, yang pasti harganya lebih murah dari harga normalnya ya. Pada video kali ini saya hanya akan mengukur maksimal power ampernya itu berapa, karena untuk review cahaya dan review yang lain mungkin sudah banyak dibahas di channel lain ya. Jadi saya hanya akan fokus pada pengukuran power dan pada pembongkaran total. Jadi nanti senter ini akan saya bongkar total, saya perotoli semua bagiannya untuk melihat bagian per bagian dan untuk mengetahui bagaimana konstruksinya. Ini ada label peringatan dan di dalamnya sudah ada baterai, dan saya nggak tahu baterainya ini sudah dicas penuh atau belum. Ini akan saya coba dulu untuk memastikan bahwa senter ini berfungsi ya, karena ini sejak datang sampai sekarang belum saya cek ya, baru kali ini saya cek dan alhamdulillah normal, tidak ada masalah. Dan ini akan saya lanjutkan untuk mengukur power. Ini akan saya ukur power menggunakan baterai bawaannya dulu ya. Setelah menggunakan baterai bawaan nanti akan saya lanjutkan menggunakan baterai yang lain. Oke, ini saya buka dulu, tutup baterainya. Ini ada yang bilang powernya 5 ampere, cuman saya akan buktikan benar 5 ampere atau tidak. Kok nggak nyala, kenapa ya ini? Ini kenapa sih nggak mau nyala nih? Sebentar. Dan ternyata tadi nggak mau nyala karena tombolnya yang samping ini terkunci guys. Setelah saya buka buku manual booknya, saya lihat ternyata memang tombolnya terkunci dan ini sudah normal. Dan powernya adalah 3 ampere, 3,0 sekian ampere. Tapi ini nggak stabil ya, naik turun. Ini masih menggunakan baterai orinya. Ini kok nggak mau stabil, kenapa ini? Nah, tertinggi powernya 3,11 ampere, tapi turun, langsung turun dan naik turun. Ini paling terang ya. Terus mediumnya 0,88, low-nya 0,18, eco-nya 0,01. Kemungkinan baterainya ini masih banyak atau mendekati 100% ya. Oke, ini akan saya tes menggunakan baterai yang lain. Ini saya menggunakan baterai yang biasanya saya pakai sehari-hari, yaitu Samsung. Ini 3000 mAh. Kita lihat apakah ada kenaikan power atau tidak. Dan ternyata setelah menggunakan baterai Samsung, powernya naik menjadi 3,5 ampere. Yang tadinya hanya 3,10, 3,11 tertinggi, ini bisa sampai 3,5 ampere. Ini baterai Samsungnya masih penuh karena barusan saya charge. Untuk medium, low, dan eco-nya sama. Yang beda hanya power maksimalnya. Jadi bisa dipastikan baterai bawaan tadi belum terisi penuh. Oke, nanti senter ini akan saya bongkar total ya. Dan ternyata setelah saya perhatikan, ternyata panjang baterainya itu lebih panjang dari baterai yang sebelah kanan. Padahal ini tertera 18650 ya. Cuman
fisiknya sedikit lebih panjang dari baterai Samsung saya yang juga 18650. Jadi ini kalau dipasang ini nongol, baterainya nongol seperti ini sedikit, sedangkan baterai yang Samsung ini kalau dipasang mendelep alias angslop. Nah, ini akan saya bongkar dulu. 2 hours later. Nah, akhirnya proses pembongkaran sudah selesai. Untuk pembongkaran ini tadi lumayan lama ya, karena ini semua bodinya dilem, antar sambungan dratnya itu dilem kecuali tutup belakang. Jadi butuh usaha keras dan upaya yang tidak mudah. Tapi akhirnya ini berhasil saya protoli semua bagian per bagian, dan ternyata konstruksinya memang sedikit rumit. Nah, ini dari tabungnya, tabung bodinya, tub baterainya saja 2 lapis ini. Tapi setelah saya protol ini sudah dipastikan nanti shutter ini sudah tidak bisa dipakai ya, alias rusak. Dan seperti inilah susunan konstruksinya. Dan untuk bagian tutup baterai ini ada ring pengunci, tapi ring penguncinya tipis. Cowoknya tuh mepet sekali dengan drat. Jadi kalau untuk membuka harus menggunakan besi yang dilincipi seperti yang saya pakai ini. Kalau Convoy terus Ecoras, Astrolux itu kan ring penguncinya cowokan, untuk pembukanya kan di tengah jadi lebar dan mudah. Kalau ini posisi di pinggir tipis dan mepet sekali dengan drat, jadi agak susah ya. Dan ini sudah berhasil keluar tombolnya. Nah, tombolnya seperti ini, ada 2 klik, dan ini pernya juga ada 2. Yang klik yang besar itu yang klik utama, dan seperti inilah model tombolnya. Ini sepertinya 2 lapis, cuman ini saya belum tahu cara melepasnya itu bagaimana. Untuk melepas lapisan tombol ini saya belum tahu, jadi ini nggak akan saya lepas, saya biarkan aja seperti ini. Ini tombol utamanya yang hitam besar ini, terus yang kecil ini adalah tombol instan strobonya. Dan ini rumah tombolnya, itu karetnya di dalam ada 2 tongolan karena memang ada 2 tombol. Dan ini karet tombolnya pun dikunci dengan ring. Dan ini akan saya bersihkan dulu lemnya. Ini semacam lem atau apa ya? Ini sepertinya sih ya memang lem, bukan pelumas, karena pelumas juga ngapain berada di situ gitu loh. Ini kayaknya lem. Nah, penampakannya dalam seperti itu. Jadi ini karetnya belum bisa dilepas karena itu masih ada ring pengunci. Jadi ring pengunci ini ya ini harus dilepas dulu untuk agar karet tombolnya bisa dikeluarkan. Nah, ini akan saya lepas dulu ring pengunci karet tombolnya. Jadi dalam mekanisme tombol ini ada 2 ring pengunci. Yang satu ring pengunci karet tombol, dan yang satunya lagi ring pengunci mekanisme tombol atau ring pengunci kliknya tombol. Dan ini sudah berhasil keluar. Ini tadi muternya agak berat ya, karena sepertinya memang dilem, tapi lemnya nggak terlalu bakoh. Jadi dipaksa dengan kunci yang saya pakai tadi dia bisa. Nah, ini karetnya bisa dikeluarkan. Dan bentuk karet tombolnya seperti ini. Dan ini ada pendilannya.
yang saya pegang kecil ini adalah pentilan di tombol yang kecil itu. Dan ini ring pengunci. Nah, jadi dalam mekanisme tombolnya inilah isinya. Jadi sedikit rumit dari senter yang saya punya seperti konvoi dan lain-lain. Dan ini mekanisme tombolnya juga berkelas, bukan abal-abal seperti Taflet atau Ultrafire gitu ya. Jadi memang berkelas, alias bagus lah. Dan pentilannya ini jangan sampai hilang, karena kalau sampai hilang itu nanti tombol yang kecil yang untuk strobonya nggak bisa terpencet dengan sempurna. Ini tak singkirin dulu, bagian tombol sudah. Terus ini bagian kepalanya. Nah, kepalanya ini ngedrat di sini itu juga tadinya dilem. Ini tadi bukanya juga minta ampun susahnya ini, karena lemnya juga lumayan banyak. Ini tadi saya bantu dengan saya belebet dengan tali karet ban untuk pegangannya. Dan reflektornya ini unik juga. Ini modelnya ngedrat dengan kepalanya. Itu reflektornya sudah metal ya, bukan plastik. Nah, dratnya ini masuk ke dalam kepala itu presisi, tidak ada oblak-oblaknya, benar-benar pas. Jadi bisa dipastikan posisi reflektor itu center di tengah. Nah, pemasangannya seperti ini. Kalau konvoi kan hanya dilebokkan gitu aja tanpa ada drat dan sedikit ada space atau sedikit goyang, alias kurang presisi. Kalau ini benar-benar pas dan presisi. Yang saya suka dari senter ini, semua dratnya itu presisi, nggak ada yang oblak. Mulai dari sambungan-sambungan bodi, reflektor, dan lain-lain itu nggak ada yang oblak. Dan kacanya ini lumayan tebal ya. Walaupun dia ukurannya kecil, diameternya kecil, tapi dia juga tebal. Tebalnya sekitar mungkin 2 mili ini. Dan ini sudah di coating warna ungu, tapi ungunya nggak terlalu jelas, hanya lamat-lamat. Nah, dan ini tube baterainya itu juga aneh, menurut saya aneh, karena ini selongsong utama dan ini selongsong kedua dimasukkan ke dalam seperti ini. Nah, jadi tube baterai atau bodi baterainya ini juga tersusun 2 lapis. Seperti ini, pemasangannya itu seperti ini. Walaupun bagian luar ini sudah tebal, masih ada lapisan yang kedua tadi tambah tebal lagi. Nah, di bagian dalam ternyata tidak lurus ya, tidak rata. Jadi memang di bagian dalam ada jeglongan, ada cowakannya. Nah, ini saya sogok. Jadi tidak lurus datar dari ujung ke ujung, enggak. Ini memang bagian tengah itu jeglong. Ada kalennya, ada gotnya. Jadi apa ya? Ini kalau nggak ada tube yang di dalam itu, baterainya juga lobok. Nah, makanya dipasangkan dengan lapisan kedua ini. Dan ini ada sealnya. Nggak tahu seal ini fungsinya untuk apa. Karena seal nggak ngakep, nggak mengunci dengan tube yang bagian luar. Dan ini bisa muter. Ini kalau dimasukkan baterai seperti ini, nah, ini ngepas. Sedangkan kalau tanpa tube tadi, ini lodo,
alias lobok. Baterai 18650 lobok, lodo. Sedangkan kalau pakai baterai yang 21700 sesak gitu loh. Bagus ya. Itu baterainya 2 lapis. Baru kali ini loh saya menemukan senter dengan konstruksi seperti ini. Dan ini bagian untuk mesin utamanya. Dan yang paling aneh ya ini, bentuk PCB LED-nya kenapa modelnya pateng celoneng begini gitu loh. Enggak bunder aja, enggak. Kenapa harus dicoak-coak? Nah, penempatannya pun seperti itu ya. Jadi ini sedikit merepotkan kalau mau ganti LED gitu loh. Nah, yang apes adalah drivernya. Ini drivernya sudah rusak karena dalam pengeluaran driver, dalam saat mengeluarkan driver tadi saya salah cara. Harusnya kan posisinya seperti ini. Nah, menyambung antara lapisan 1 dan lapisan di bawahnya itu tersambung seperti ini. Dan ini sudah disolder dari sananya. Nah, pas ngelepas tadi saya nggak tahu kalau model drivernya itu seperti ini. Jadi saat mengeluarkan itu tadi saya tarik pernya, itu saya tarik. Ini kan kebetulan nggak ada ring pengunci ya. Jadi ada pernya di sini, saya tarik, itu sedikit goyang. Pikir saya goyang itu sudah bisa keluar. Ternyata goyangnya itu karena solderannya lepas. Nah ini pernya jepat ini. Pas saya tarik tadi, pernya sampai jepat karena pakai tangan kan nggak bisa. Lalu saya pakai tang lancip, saya tarik malah lepas. Dan bentuk drivernya pun juga aneh. Terdapat dua spring, yang tengah spiral, terus yang sampingnya itu tadi itu saya anggap spring karena itu juga mentul-mentul ya. Nah, jadi spring yang pinggirnya pir itu tadi bertumbuh pada tube yang tengah seperti ini. Wis rusak ya wis, nggak bisa dipakai ya wis lah. Tadi sempat saya sogok dari atas, kan tak tarik pernya kan sampai copot, sampai jepat. Nah masih nggak mau lepas, tak sogok dari sini. Nah akhirnya bolong. Nah itu ada bolong di bawah kabel merah, itu bolong. Jadi pada pembongkaran kali ini saya anggap kurang berhasil karena saya merusakkan bagian partnya. Nah apesnya ini solderannya lepas, sambung-sambungannya juga putus, jadi nggak bisa diperbaiki. Ditambah lagi tadi yang kesogok dengan besi bolong juga. Ternyata penyebab nggak mau lepasnya driver karena ini tombolnya ini. Saya nggak tahu kalau tombolnya model mendelep ke dalam panjang seperti itu, saya nggak tahu. Harusnya untuk melepas driver harus mencopot tombol ini dulu. Tapi saya tadi asal lepas aja karena pikir saya tombolnya nggak memanjang ke dalam seperti itu gitu. Jadi tombol yang mendelep itu menghalangi driver untuk keluar. Pas saya paksa akhirnya rusak. Ya wis. Padahal ini senter baru ya. Dan ini masih mulus semua, tapi udah rusak. Nggak apa-apalah. Demi obat penasaran. Yang penting sudah tahu konstruksinya seperti apa, ya seperti ini. Resikonya merotoli barang, kadang yang nggak bisa balik ke. Ini yang masih bisa dipakai ya tombolnya, terus bodinya, LED-nya masih bisa dipakai. Kalau drivernya sudah almarhum. Nah jadi teman-teman, seperti inilah jeruan dan konstruksi dari senter Weber FR101 atau yang terkenal dengan nama puyer embun. Konstruksinya cukup rumit dan serba dilem,
Dan untuk melepas tub baterai dengan bagian mesin rumah driver itu tadi sempat saya bakar ya, karena tak belebet pakai ban masih nggak kuat, tangan saya nggak kuat. Nah, ternyata bagian tub tengah ini bisa undulup-undulup ya. Coba senternya teman-teman dicek bisa undulup-undulup atau tidak. Kalau tadi punya saya bisa undulup-undulup dan bagian tengah itu bisa diputer. Nah, ini yang sedikit menganyalkan juga saat melepas klip ini. Wah, ini susahnya minta ampun. Sampai jari saya itu sakit. Karena benar-benar kaku dan bakoh. Dia ngancing di tub bodinya itu, kalau umumnya ditarik gitu kan gampang. Ini tadi sampai jari saya sakit, nggak bisa lepas, akhirnya tak tang juga itu tadi. Jadi intinya center viewer ini memang didesain untuk tidak dibongkar pasang dan desain agar memang tahan segala kondisi. Jadi memang semuanya dilem agar tidak mudah untuk dibongkar, karena memang ini kesannya seperti center militer ya. Jadi memang seperti itu standarnya, serba dilem kecuali tutup baterainya yang tidak dilem. Dan setelah ini mungkin saya tidak akan membongkar senter yang model seperti ini lagi, kapok. Karena kalau nggak tahu teknik bongkarnya ya nasibnya seperti ini, rusak. Itu sebenarnya yang rusak hanya drivernya sih. Seumpama ada yang jual drivernya pun dibelikan driver sudah bisa nyala lagi. Cuman saya kemarin sempat tanya-tanya di grup itu nggak ada yang jual drivernya, atau belum ada yang pasti. Oke, demikian video dari saya, dan seperti inilah konstruksi dari Viewer FR101. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa.